meme olok Jokowi soal banjir di Jakarta. Tempo babak belur dihajar netizen. Ditulis oleh Niha Alif. Sebelumnya saya ucapkan selamat memperingati Hari Raya Imlek bagi saudara kita yang tengah merayakan. Semoga di tahun macan ini Indonesia bisa kembali menunjukkan taringnya sebagai macan Asia. Tentunya unjuk gigi lewat ajang MotoGP di Mandalika dan presidensi G20 menjadi alat kesana. Meski jalan menuju Indonesia maju menemui banyak hambatan, kita yakin di bawah kepemimpinan Jokowi semua hambatan bisa dilalui. Namun dari sekian hambatan yang paling menyita bangsa tentunya berasal dari internal kita sendiri. Bagaimana suatu daerah mencalonkan gubernur dari ayat dan mayat yang mencabik-cabik kebijakan pendahulu, hingga media mainstream yang harusnya bersifat netral malah ikutan membuzzer di bawah ketiak sang gubernur. Adalah media Tempo yang tak henti-hentinya mengolok presiden kita Jokowi atas kesalahan yang diperbuat sang gubernur. Meme yang saya jadikan gambar thumbnail ini adalah buatan media Tempo hari ini yang halu dan lupa dengan yang terjadi di ibu kota. Maksud hati ingin menyerang Jokowi layaknya Rocky Gerung, tapi malah jadi bulan-bulanan netizen. Tempo mungkin sudah kehabisan kata-kata mengkritik Jokowi hingga janji saat Jokowi jadi gubernur terus diungkit. Padahal waktu itu belum tahu kalau Ahok bakal dijungkal dengan politik ayat dan mayat, dan juga belum tahu kalau gubernur penerus bakal merusak semua kebijakan yang ada, termasuk normalisasi sungai. Berikut adalah beberapa kritik pedas netizen ke media Tempo. @Kang Asep, orang dengan rasa cinta akan selalu melihat orang lain dari sisi baiknya saja, sementara yang benci selalu melihat dari sisi buruknya saja. Orang dengan logika yang lurus akan kebaikan dan keburukan pada orang lain secara objektif. @Brandel_baru, gak dibahas presiden udah buat 2 waduk di hulu. Gak dibahas presiden bikin rusun buat mengganti relokasi terdampak normalisasi. Gak dibahas presiden buat sumur pompa skala besar di Ancol. Gak dibahas gubernurnya gak ngapa-ngapain dalam penanganan banjir. Yang keluar malah meme, hahaha. @don_rahmat, Jakarta banjir karena gubernurnya diganti sama gubernur yang nggak normal, nggak mampu meneruskan kerja pendahulu. Air hujan harusnya dialirkan ke laut, malah dialirkan ke dalam bumi. Waduk atau sungai dikeruk, dia anggaran yang dikeruk. Sumur resapan di zona hijau, dia bikin di badan jalan. @Adiwanata, Presiden Jokowi sudah bikin 2 bendungan di Ciawi dan Sukamahi yang mengurangi 30% debit Ciliwung, serta membangun pompa air di Ancol dengan kapasitas yang besar, yaitu 50 meter persegi per detik. Kalau Gubernur Anies Baswedan sudah melakukan apa? Normalisasi atau naturalisasi sungai, apa kabarnya? Ari Setiawan, Tempe udah mulai ngebuzzer, budget udah cair berarti. Kenapa lo nggak nulis soal gubernurnya yang sekarang ya emang bener-bener nggak bisa kerja? Berita basi lo up lagi, gak ada kerjaan, koran sampah. @Mr_Pars Junior, lah kepala daerahnya sulit diajak kompromi. Disuruh normalisasi, bilang naturalisasi. Tapi yang dikerjain sumur luapan. Terus saiki malah sibuk ngurus balap Tamiya. Kok nggak masuk di karikaturnya ya? Sungai yang ada di Jakarta juga bukan hanya Ciliwung saja, ada Sungai Sanggerahan, ada Cipinang, Sungai Buaran, Sungai Mokefat, dan 14 sungai yang lainnya. Ini semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal kembali. Saya rasa itu sebagai pembukaan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan sekali lagi bahwa Jakarta sebagai ibu kota ini bukan daerah yang berdiri sendiri, tetapi dikelilingi oleh wilayah Jawa Barat
bisa bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah banjir yang ada di ibu kota. Tanpa kerjasama itu saya kira penyelesaiannya tidak komprehensif dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dan juga pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai yang ada di Jakarta. Senada dengan komentar netizen, salah satu pemberitaan media Kompas lebih netral ketimbang Tempo. Kompas dengan gamblang menyebut penanganan banjir yang buruk di era Anies akibat mandeknya normalisasi sungai dan tak efektifnya sumur resapan. Berita dari Kompas menyebut jika program-program penanganan banjir di era Anies Baswedan yang dilakukan terdiri dari pembangunan sumur resapan, perbaikan sistem polder, pengerukan sungai dan waduk, hingga penggunaan pompa air belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi banjir di Jakarta. Ada ngaruhnya, ada sumur resapan, nggak ada ngaruhnya, sama-sama aja. Banjir mah tetap begitu ya. Kemarin rumah saya aja langsung masuk, padahal tinggi. Pada pertengahan Januari 2022, hujan deras yang mengguyur Jakarta mengakibatkan genangan terjadi di 102 rukun tetangga. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengungkapkan banjir adalah masalah terulang di Jakarta. Pemerintah seharusnya melakukan persiapan matang sebelum menghadapi musim hujan. Sayangnya, upaya penanganan banjir di Jakarta bahkan menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, ucap Gilbert. Selain itu, proyek normalisasi sungai yang dicanangkan Pemprov DKI untuk menangani banjir belum berjalan maksimal. Sebagai informasi, proyek normalisasi Kali Ciliwung terhenti sejak masa kepemimpinan Anies Baswedan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies kurang melakukan komunikasi dengan masyarakat di bantaran kali. Itulah sebabnya proses pembebasan lahan normalisasi tidak berjalan sama sekali. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan normalisasi sungai untuk pengendalian banjir harus dilakukan secara maksimal. Sementara itu, sumur resapan yang berada di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan disebut tak menyelesaikan masalah banjir. Sekarang kembali lagi ke masyarakat, terutama warga DKI. Apakah percaya dengan meme di Tempo serta hasutan oposisi atau mau menerima fakta bahwa memang Anies tak becus kerja? Kalau sedari awal logika yang dipakai dalam memilih pemimpin, tentu warga DKI tak akan menerima nasib buruk seperti saat ini. Bukan hanya program-program gagal yang disajikan Anies, tapi juga penghamburan anggaran untuk sesuatu yang tak jelas hingga merusak kebijakan baik dari pendahulunya. Jakarta telah memberi contoh bagaimana akibat fatal dari memilih pemimpin yang hanya dilihat dari agama dan kata-katanya saja. Jakarta tak hanya memberi teladan bagi rakyat Indonesia, tetapi juga dunia. Dan sebentar lagi kita akan melihat pertunjukan gagal Formula E yang ujungnya melempar kesalahan ke pusat. Semoga Tempo tak jahil lagi dengan meme menyesatkan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Bahwa kemudian pemerintah banyak utang itu akibat daripada COVID yang tidak bisa dihindari. Jadi dan itu terjadi di mana negara apapun di dunia ini. Amerika mengeluarkan 20 triliun untuk menyelesaikan infrastrukturnya akibat keterlambatan akibat COVID ini.